wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahil qail ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, para remaja, pemuda pemudi, adik-adik kami yang kami muliakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang sangat berkah ini, di rumah Allah yang sangat indah ini, kita duduk bersimpuh dalam majlis yang mulia, membicarakan sesuatu yang mulia, ilmu dan iman. Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan untuk hambanya, maka Allah akan berikan kepadanya pemahaman yang baik dalam agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah berikan kepadanya ilmu, kefakihan, pemahaman dalam bidang agama. Maka cukuplah kita mengetahui ketika Allah berikan kepada kita ilmu tentang agamanya, maka itu adalah tanda Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Makanya di antara tanda ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita, mencintai hamba-hambanya, maka Allah pakai dia dalam kebaikan dan ketaatan. Di antara kebaikan dan ketaatan yang paling mulia adalah kita belajar ilmu agama, duduk dalam majlis ilmu, dan kita mempelajari agama Allah Azza wa Jalla ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah berikan kepada kita kemudahan di dalam mengamalkan ilmu yang kita amalkan. Suatu ketika Abu Darda radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang mulia, yang terkenal dengan ibadah, yang terkenal dengan ketakwaan dan kezuhudannya, maka kata beliau, sesungguhnya yang aku takutkan di hari kiamat kelak, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan saya dengan seluruh umat, yang akan ditanyakan Allah kepada saya adalah bima amilta min ilmik, sejauh mana engkau amalkan ilmumu. Maka inilah yang membuat Abu Darda radhiyallahu taala anhu menjadi hamba yang senantiasa menjaga hari-harinya kecuali dengan mengamalkan ilmu-ilmu yang telah didapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, tak lupa kita berselawat kepada baginda kita alaihi salatu wassalam, Nabi kita yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercinta, yang telah menjelaskan ajarannya, yang telah menyampaikan risalah dari Rabbnya, sehingga kita bisa merasakan hidayah, sehingga bisa merasakan iman, dan sehingga bisa merasakan kelezatan
di dalam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, pada pagi ini kita akan berbicara sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, di mana perjalanan kita menuju Allah adalah perjalanan yang singkat. Singkatnya perjalanan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam sebuah hadisnya, tak ubahnya seseorang yang melakukan perjalanan di dunia ini seperti orang yang hanya singgah di sebuah pohon yang rindang. Ketika dalam sebuah safar kita mampir sejenak dikarenakan mungkin hujan yang sedang turun atau mungkin kena terik matahari yang sangat panas, kita berhenti sejenak, kemudian kita rehat sejenak. Setelah itu kita akan meninggalkan pohon itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa safarnya kita karajulin istazalla tahta syajarah, tak ubahnya seperti seorang yang sedang bernaung, yang sedang istirahat sejenak di bawah pohon yang sangat rindang, kemudian dia pergi meninggalkannya. Kita ini kaum muslimin rahimakumullah, yang namanya orang singgah itu tidak akan lama. Betul tidak? Singgah, orang singgah tak akan lama dia menempati tempat itu. Setelah hajatnya selesai, keperluannya usai, maka dia berangkat ke tempat tujuannya. Kita, kata Rasulullah, ka'abiri sabil, seperti orang yang sedang melakukan perjalanan menuju siapa? Menuju darul akhirah, tempat yang kekal abadi, surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dunia perlu kita ingat, itu baru fase yang kedua. Setelah alam rahim, kemudian kita masuk kepada fase kedua dalam perjalanan kita, yaitu alam dunia. Rasulullah telah menggambarkan dalam sebuah hadisnya berapa usia seorang yang ada di dunia ini. Nabi berbicara tentang umur dan usia umatnya. Nabi mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku ini, kata Rasulullah, berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. 60 sampai 70 tahun. Ini usia yang tidak lama, usia yang tidak panjang. Barangkali hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada di antara kita yang hadir dalam majelis ini pun yang sudah mencapai usia itu, usia 60 sampai 70. Maka bersiap-siaplah untuk menghadapi keberangkatan menuju Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya kita akan masuk ke alam barzakh, yaitu ke alam kubur, dan itu juga merupakan fase ketiga. Dia bukan fase terakhir, dan dia juga bukan tempat istirahat yang terakhir. Sering orang mengatakan, mari kita antarkan jenazah fulan menuju tempat peristirahatan terakhir. Betul apa salah? Salah. Alam barzakh bukan tempat istirahat. Alam barzakh itu adalah tempat transit, singgah sejenak saja, atau mungkin lebih lama kehidupan alam barzakh dari alam dunia ini. Alam dunia 60 sampai 70 tahun. Kata Rasulullah, ada orang yang bisa mendapatkan usia lebih dari itu pengecualian, dan itu jumlahnya tidak banyak kaum muslimin. Adapun kebanyakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam usianya sampai 70 tahun. Nah, alam barzakh, alam ketiga dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan masih panjang perjalanan kita menuju Allah. Di alam barzakh bisa jadi lebih panjang ketimbang keberadaan kita di dunia ini, karena di situ nanti akan berakhir ketika kiamat kubra sudah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dunia ini hancur, kemudian kita dibangkitkan Allah tabaraka wa taala dan masuk dalam perjalanan berikutnya, yaitu yaumul ba'ats. Kemudian kita akan digiring ke sebuah tempat
yang disebut dengan padang mahsyar, yang tempat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada tanda-tanda dihuni oleh orang sebelumnya. Dia sebuah tempat yang datar, putih, yang tidak terlihat bekas bangunan di sana, sebuah hamparan yang sangat luas. Dikumpulkan Allah tabaraka wa taala dari Adam sampai makhluk orang yang paling terakhir, dikumpulkan Allah subhanahu wa taala di tempat tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka itu mari kita lihat, kita menginginkan bahwa Ramadan itu sudah di ambang pintu. Kalau dihitung jari tinggal berapa hari lagi? Berapa Bang? 15 hari lagi lebih kurang. Hitungan jari Ramadan sudah tiba. Musim semi orang-orang beriman itu sudah datang. Musim semi orang beriman sangat dinantikan dikarenakan kebaikan yang ada padanya. Perlu dicatat bagi kita, hanya orang-orang beriman saja yang memperhatikannya. Hanya orang-orang beriman saja yang menyambutnya. Karena Ramadan bagi orang yang tidak beriman itu hanya akan bisa menjadi beban belaka. Kenapa kaum muslimin? Karena di situ tidak boleh makan, tidak boleh minum, ya. Kemudian kita hal-hal yang mubah itu dianggap dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya orang-orang beriman yang akan merasakan betapa indahnya Ramadan. Kita sebagai keluarga muslim menginginkan Ramadan tahun ini Ramadannya istimewa, Ramadan yang berkualitas, Ramadan yang memiliki amal-amal yang sangat luar biasa jika dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya. Namun terkadang kesadaran kita untuk bulan suci Ramadan mengisinya dengan amal, terkadang itu tersadar kalau sudah di ujung-ujung bulan Ramadan. Memang penyesalan itu di mana tempatnya? Naam, di akhir. Kenapa kita harus bicara dari sekarang? Kalau kita melihat contoh dari kehidupan orang-orang zaman dahulu, mereka telah membicarakan Ramadan paling tidak 2 bulan menjelang Ramadan, atau mungkin ada 6 bulan sebelum itu. Ada di antara generasi awal kita, mereka telah berdoa kepada Allah agar Allah sampaikan mereka kepada bulan suci Ramadan. Sudahkah kita berdoa kaum muslimin, meminta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini? Maka kalau belum, berdoalah kita. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi hidup kami di bulan Sya'ban ini. Berkailah perjalanan kami di bulan Sya'ban ini, dan sampaikan usia kami ke bulan suci Ramadan. Izinkan kami untuk menikmati keindahan bulan suci Ramadan. Izinkan kami untuk menikmati malam-malam Ramadan dengan qiyam, menghidupkan Ramadan dengan Al-Quran, menghidupkan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang sangat mulia. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin agar Allah sampaikan usia kita kepadanya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Apa yang membuat kita terkadang tidak maksimal mengisi Ramadan kita? Apa yang membuat kita tidak bisa maksimal di dalam mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan? Persiapan bekal ilmu yang tidak cukup. Sesuatu yang bernilai itu akan diketahui hanya oleh orang-orang yang berilmu saja. Orang yang tidak berilmu, dia tidak akan tahu nilainya. Maka disitulah letaknya kenapa Allah angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kita dan ditambah dengan ilmu yang ada pada kita.
dikarenakan dia mengetahui keutamaan itu. Maka bulan suci Ramadan, saya teringat dengan perkataan Ibnul Jauzi rahimallahu taala, kata beliau, bulan suci Ramadan itu ya adalah bulan yang sangat mulia. Dia tak ubahnya seperti anak Yakub alaihi salam. Anak Yakub berapa orang? Ada 12 orang anak Yakub. Ada di antara yang 12 itu anak yang paling istimewa bagi Yakub. Siapa dia? Nabi Yusuf alaihi salam. Maka bulan suci Ramadan adalah bulan-bulan yang mana ada di antara 12 bulan yang kita lewati selama 1 tahun. Dan bulan suci Ramadan adalah bulan ibaratnya Yusuf bagi anak Yakub alaihi salam. Ada 12 anak Yakub, ada anak yang istimewa yaitu Yusuf. Ada 12 bulan yang kita lewati selama 1 tahun. Maka bulan suci Ramadan adalah bulan yang istimewa ibarat Yusuf bagi Yakub alaihi salam. Dengan doa satu orang anak ini, dengan doa Yusuf alaihi salam, Allah ampunkan seluruh dosa dan kesalahan saudara-saudaranya yang lainnya. Apa doa Nabi Yusuf kaum muslimin? Ketika mereka berhadapan dengan Yusuf, di saat Yusuf sudah menjadi seorang pemimpin, saudara-saudara yang pernah melakukan kezaliman kepadanya mengaku kalau dia telah berbuat salah dan mereka minta ampun. Dan Yusuf alaihi salam mengatakan, la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Hari ini tak ada dosa bagi kalian, kata Yusuf. Kita ingat kisah Nabi Yusuf yang sangat panjang. Perjalanan beliau itu sejak kecil menghadapi cobaan dan ujian. Ujiannya tidaklah ringan. Ujiannya bukanlah sekadar ujian biasa, tetapi ujiannya sangat berat. Yusuf berdoa kepada Allah, la tasriba alaikumul yaum. Hari ini tidak ada dosa bagi kalian. Maka dengan ucapan Nabi Yusuf alaihi salam, Allah ampunkan dosa-dosa saudara-saudaranya itu. Kata Ibnul Jauzi, dengan amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita di 11 bulan yang lainnya. Allahu Akbar. Dengan ketaatan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, Allah akan berikan kita maaf atas segala salah dan khilaf kita di bulan-bulan yang lainnya. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, agar kita merasakan bulan suci Ramadan ini bermakna, maka mari kita persiapkan diri kita dan keluarga kita agar kita bisa sakinah di dalam naungan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Mari kita persiapkan bekal ilmu yang cukup. Apa persiapan kaum muslimin? Yang pertama, di bulan Sya'ban ini mari kita memperbanyak ibadah siam, memperbanyak ibadah siamus sunnah. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh Usama ibn Zaid. Usama ibn Zaid bertanya, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu ya terlalu banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, karena Sya'ban merupakan bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Pembicaraannya sudah mulai, Pak. Yang mungkin dahulu dia tidak pedagang tapi sudah menjadi pedagang dadakan nanti. Iya kan? Nggak tahu kalau di Ujung Batu. Kalau di Pekanbaru seperti itu banyaknya. Kalau hari-hari biasanya dia tidak pedagang, tapi menjelang bulan suci Ramadan, tema pembicaraannya mulai. Dan di awal bulan suci Ramadan, mulailah menjadi pedagang, mulailah dia sibuk dengan urusannya. Maka kata Rasulullah, bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilalaikan oleh orang. Kata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, bahwa beramal ketika orang banyak melalaikannya memiliki keutamaan yang sangat
luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Sya'ban ini kata para ulama adalah bulan di mana kita menyirami tanaman kita. Bulan Rajab adalah bulan di mana kita menyemai, bulan Sya'ban di mana kita menyirami tanaman kita. Sebagaimana Sya'ban itu adalah jalan yang menanjak tinggi yang akan menuju puncaknya di bulan suci Ramadan. Maka orang yang tidak pernah menyemai, yang tidak pernah menyiram, maka dia tidak akan pernah menuai. Paham ya Pak ya? Di bulan Sya'ban ini mari kita perbanyak puasa sunnah. Kalau bisa kita Senin Kamis, maka ditambah dengan 3 hari di pertengahan bulan Sya'ban yang disebut dengan Ayyamul Bid, yaitu 13, 14 dan 15. Kata para ulama yang lain Pak, bahwa puasa di bulan Sya'ban ini ibarat dia seperti salat sunnah sebelum salat fardu. Biasakan ketika Ramadan tiba, maka kita sudah merasakan kemudahan. Makanya dalam Islam tidak ada disebut dengan puasa hari tua itu. Puasa hari tua itu, puasa pertama itu kan ibaratnya puasa yang sangat berat. Puasa yang sangat luar biasa pengaruhnya kepada aktivitas. Tapi kalau seorang mukmin kalau sudah biasa puasa sebelumnya, maka itu menjadi hal yang tidak lagi berat bagi dia. Maka awali hari-hari kita di bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak puasa sunnah. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahwa aku tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa kecuali di bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat Rasulullah dalam 1 bulan paling banyak puasanya daripada puasa di bulan Sya'ban. Sekali lagi, ketika kita mengetahui ini kaum muslimin, mari kita awali Ramadan kita dengan persiapan puasa sunnah yang dilakukan di bulan Sya'ban. Ini pelajaran kita. Masih ada 2 pekan ke depan. Hari Senin, hari Kamis itu masih ada. Dan masih ada lagi Kamis, Senin dan Kamis berikutnya. Mudah-mudahan hari itu nanti bisa kita berpuasa di bulan Sya'ban ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka saya akan awali dengan sebuah firman Allah yang lazimnya kita baca dan bahkan kita ulang-ulang di dalam ayat-ayat yang terkait dengan ibadah bulan suci Ramadan. Allah katakan begini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sudah sering kita dengarkan, tapi yang ingin saya bawakan adalah sebuah poin penting. Sebelum ibadah puasa ini Allah wajibkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mari kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan para sahabat menyambut bulan suci Ramadan. Ketika Ramadan tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat sudah siap diri dan sudah bersiap diri untuk menjalankan perintahnya. Jadi kalau Ramadan itu Pak bukan hanya sekedar perintah yang harus kita sampaikan, tapi di antara hal yang sangat penting, khususnya dalam keluarga kita, anak-anak kita, keluarga kita sudah kita sampaikan. Ada sebuah kesalahan dalam pendidikan keluarga. Ada sebuah kesalahan di dalam pendidikan anak-anak kita, di mana syariat itu dipotret sebagai beban. Apa? Syariat itu dipotret sebagai beban. Kalau beban, dia tidak akan ada kenikmatan, tidak akan ada keindahan. Dia beban. Siapa orang yang mau diberikan beban kepadanya? Ya kan? Maka sebelum kita menyampaikan perintah puasa, maka kita sampaikan dulu ya landasan keimanan tentang puasa.
Ini harus kita perhatikan, Pak. Rasulullah ketika Ramadan datang, dia tidak langsung menyuruh sahabat Ramadan puasa. Jangan sampai sahur ketinggalan, jangan sampai tidak salat tarawih, jangan sampai tadarus. Enggak begitu Nabi. Tapi yang Nabi lakukan memberi alas, memberikan nasihat, memberikan bimbingan ilmu kepada para sahabat. Begitu, Pak. Bahkan Nabi mengatakan dengan sebuah hadisnya, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Begitu. Jadi diberikan nanti anak-anak kita, Bu. Pak, semua anak-anak kita di rumah sampaikan Ramadan adalah bulan seminya kita orang beriman. Rasulullah menyuruh kita, menyebutkan dalam hadisnya begini dan begini. Sebutkan. Jangan disampaikan perintah, kamu wajib puasa lagi nak. Kalau tidak puasa kamu nanti berdosa. Itu betul. Tapi jangan sampai dalam bayangan anak-anak kita bahwa ibadah yang kita lakukan itu adalah sebagai beban. Jangan sampai. Karena kalau beban, dia tidak akan menikmati Ramadan itu sebagai ibadah. Bahkan ibadah salat juga demikian. Kapan anak kita diperintahkan untuk melaksanakan salat? Ketika usianya sudah 7 tahun. Memberikan hukuman ketika anak meninggalkan salat itu ketika usia 10 tahun. Bayangkan. 7, 8, 9, 10 tahun baru kita berikan hukuman kalau dia tidak mau salat. Jadi ibadah itu agar dia dinikmati. Termasuk kita orang tua, generasi-generasi muda. Agar ibadah itu dinikmati, maka jangan kita hanya melihat kepada perintahnya saja, tapi kita rasakan betapa nikmatnya ibadah itu. Bukankah Rasulullah SAW ketika dalam masalah salat, Rasul juga katakan ketika dia mengatakan arihna bis salati ya Bilal. Kenapa Rasulullah bisa dia merasakan bahwa dalam salat itu ada ketenangan, ada kenyamanan, ada kelezatan? Karena dia faham bahwa salat itu bukan hanya sekadar perintah, tetapi ada dalam rangka mensucikan jiwa. Ini poin pertama. Jadi nanti anak-anak muda kita, ingatkan mereka bahwa ibadah itu bukanlah beban dalam agama ini. Ibadah itu bukanlah sebuah beban yang berat yang patut dipikul. Karena efeknya nanti kalau itu beban, makanya kaum muslimin rahimakumullah, anak-anak kita akan menjadi bosan. Dalam sekolah misalnya kaum muslimin, saya setuju ada lembaga yang melaksanakan salat duha di sekolahnya. Setuju saya. Tapi saya tidak setuju kalau itu diwajibkan kepada anak-anak. Paham? Kenapa? Karena yang wajib saja belum diperintahkan, apalagi yang ada sebagian sekolah semangatnya luar biasa. Sekolah kami ini ada waktu duhanya anak-anak sholat duha. Betul, saya setuju itu. Dan itu memang indah kelihatannya. Tapi perlu diingat bahwa ibadah itu juga ada proses-prosesnya. Ini terkadang Pak semangat menjual program sekolah, bahkan syiar agama menjadi hal yang dijual. Saya tidak tahu kalau di Ujung Batu ya, tapi kalau di tempat-tempat lain itu menjadi kebanggaan bahwa sewaktu duha anak istirahat sholat duha seluruhnya. Bahkan itu diwajibkan, bahkan itu diabsen, bahkan itu menjadi ada buku yang wajib dicontreng. Bahkan fenomena kita di bulan suci Ramadan juga demikian. Anak-anak di sekolah diberikan tugas sejak kecil dulu ya Bang ya, itu sudah ada itu. Buku apa namanya? Buku Ramadan. Yang terbayang bagi anak ke masjid itu mencatat. Ada kebaikan, ada memang. Tetapi yang patut untuk diawali bukan itu.
Yang terbayang nanti saya ke masjid, ya kemudian saya mencatat, selesai salat dicarilah, diburulah imam atau ustadz yang ceramah. Minta tanah. Tapi bagaimana antara dia mencatat sampai terus selesai, entah di mana anak ini berada. Apakah kita tidak perhatikan fenomena ini? Bertahun-tahun seperti ini terjadi. Sejak kita kecil sampai dewasa kita lihat fenomena itu. Perlu dievaluasi. Apakah ini maksimal atau tidak? Perlu kita lihat apakah ini betul-betul memberikan manfaat atau tidak. Kalau memang manfaatnya tidak terlalu banyak, maka sekali lagi mari kita evaluasi bersama kaum muslimin. Oleh itu, agar tidak menjadi beban syariat ini, maka kita harus landaskan dengan iman. At-tadarruj. At-tadarruj itu adalah bagian dari syariat kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Pelajaran kita yang kedua dari ayat ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Yang Allah panggil hanya orang-orang beriman saja. Makanya ayat yang mulia ini kata para ulama adalah panggilan kesayangan dari Allah, panggilan ridha untuk hamba-hambanya yang beriman. Tetapi kalau seandainya ini panggilan sayang, kenapa Allah wajibkan? Seharusnya kan kalau panggilan sayang itu setelahnya ada hadiah. Bapak Ibu, saya ingin mencoba ya, mengajak kaum muslimin ini membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar membaca, tapi kita lihat di situ ada pelajaran-pelajaran, di situ ada nilai-nilai yang patut untuk kita tadaburi bersama. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Kutiba alaikumusiyam. Saya katakan tadi ini panggilan sayang dari Allah, panggilan ridha. Tapi kalau panggilan sayang kok diwajibkan Allah sebuah perintahnya kepada kita? Ini artinya apa? Terkadang untuk sebuah kebaikan memang perlu diperintahkan. Untuk sebuah amal saleh, untuk sebuah ibadah yang mulia, mesti kita perintah. Untuk anak-anak kita, Pak, itu memang kita perintahkan kepada mereka. Untuk diri kita, mesti kita paksakan diri ini. Mesti kita paksakan untuk beramal. Terkadang ada taswis syaitan dalam jiwa kita. Ada gangguan-gangguan di pikiran kita. Nantilah saya bertaubat, nantilah saya beramal, nantilah saya ke masjid, atau nantilah saya berinfak Al-Quran misalnya. Nanti itu adalah taswif. Itu adalah amunisi syaitan, waliyadzubillah. Maka paksakan diri kita dari sekarang untuk berbuat kebaikan itu. Kalau puasa sunnah belum, paksakan bismillah saya Senin besok puasa. Melatih diri saya. Bismillah nanti bangun saya, nanti malam saya bangun untuk salat malam. Mungkin berat, tapi harus dipaksakan. Bukankah untuk surga Allah itu perlu pengorbanan? Bukankah untuk surga Allah itu butuh semangat yang tinggi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna sil'atallahil ghaliyah." Ketahuilah bahwa dagangan Allah itu mahal harganya. Dagangan Allah itu adalah surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis lain Rasulullah menggambarkan bahwa hafatil jannatu bil makarih. Surga itu dilingkungi oleh sesuatu yang berat oleh jiwa kita. Amalan menuju surga itu amalan yang sangat dibenci oleh jiwa kita terkadang. Ya, untuk salat, untuk puasa bulan suci Ramadan, sebulan penuh, Pak. Tidak makan, tidak minum di siang harinya. Itu bagi orang yang tidak beriman, sekali lagi itu adalah beban berat baginya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, keindahan dan kenikmatan. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, mari kita sadari, untuk sebuah kebaikan perlu terkadang dipaksakan diri kita. Contoh berinfak, Pak. Sesekali coba berinfak agak tinggi ini. Biasa infak-infaknya 10.000, 20.000, 50.000. Bismillah sekali ke 1.000. Atau nanti bismillah sekali ke 2.000. Atau 300.000. Memang dipaksakan.
Sehingga terbiasa jiwa ini. Terbiasa jiwa kita untuk melakukannya. Ini perlu kita support. Ini perlu kita sadari bersama. Bahwa untuk sebuah kebaikan itu mesti dilatih. Untuk sebuah amal saleh mesti kita mencoba untuk melakukannya. Begitupun untuk anak dan keluarga kita. Untuk kebaikan itu harus kita latih. Kata para ulama dalam ahli bahasa, mereka mengatakan man syabba ala syai'in syaba alai. Latih anak-anak kita dari usia kecilnya. Kalau anak dilatih dari usia kecil Bapak Ibu, insya Allah ketika mereka dewasa akan tumbuh dari kebiasaan yang sudah kita latih sejak kecil itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata ibadah puasa itu adalah ibadah yang Allah wajibkan pada setiap syariat. Sudah banyak syariat sebelum Nabi Muhammad. Sudah banyak Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada setiap Rasul ada puasanya. Dan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Allah wajibkan ibadah puasa. Namun bentuk dan cara mereka pada setiap Rasul itu berbeda-beda. Dan pada agama kita Islam adalah ibadah 1 bulan penuh. Kata para ulama menjelaskan, kenapa ibadah puasa itu ibadah yang disyariatkan pada setiap Nabi dan Rasul? Karena kata para ulama adalah siam itu bisa membina dan membentuk jiwa kita. Kalau ingin perbaikan negeri, kalau ingin perbaikan umat, maka ibadah puasa inilah sebagai jalannya. Makanya Rasulullah SAW katakan kepada para pemuda-pemuda yang belum siap menikah, solusinya adalah puasa, agar bisa menundukkan mata dan syahwatnya, agar bisa menahan dirinya dan daripada melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan biasanya orang berpuasa tidak banyak dan tidak aktif, maka hendaknya kita berpuasa. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, ini ayat adalah ayat yang pertama yang berbicara tentang hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita runut ayat-ayat tentang puasa itu dari ayat 183 sampai 187. Ayat 183 ini berbicara tentang ayat hak Allah Azza wa Jalla yang patut kita tunaikan, yang patut kita lakukan. Nah, ayat yang berikutnya kaum muslimin, ayat yang 184, Allah katakan ayyamam ma'dudat. Artinya apa itu? Hari-hari yang ditentukan atau hari-hari yang terbatas. Ramadan itu hanya 30 hari. Ibaratnya setelah Allah sampaikan berita tentang puasa, lalu Allah sampaikan dia hari-hari yang ditentukan atau hari-hari yang terbatas. Ini artinya apa kaum muslimin? Apa makna yang terkandung dari isyarat ayat ini? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ibarat sebuah toko yang sedang melakukan bonus besar-besaran, memberikan diskon besar-besaran, harganya jauh di bawah rata-rata. Ketika kita melihat diskon besar-besaran itu, kebetulan barang yang kita cari pun ada di situ. Apa sikap kita kaum muslimin? Apa sikap kita ketika kita melihat diskon besar-besaran dan barang yang kita cari pun ada di situ? Kita serbu. Kita datangi segera. Kita tak akan berpikir panjang, datang ke tempat itu membeli barang yang kita inginkan. Kita cari, bahkan mungkin rela kita meninggalkan anak kita 1 hari itu untuk mencari barang yang kita inginkan. Di bulan suci Ramadan itu hanya akan diserbu oleh orang-orang yang tahu dengan keutamaannya.
Di awal malam bulan suci Ramadan akan ada panggilan, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai para pecinta kebaikan, mari datang ke sini. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai para pecinta maksiat, para pelaku dosa, kurangi dan tinggalkan dosa-dosa kalian. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kaum muslimin rahimakumullah, hari-hari yang berbatas itu sangatlah singkat, dan mari betul-betul kita jadikan hari-hari kita itu hari-hari yang sangat indah. Barangkali Ramadan itu merupakan Ramadan terakhir kita. Barangkali Ramadan ini merupakan Ramadan yang akan memisahkan kita dengan dunia, dan kita tidak bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Ada sebuah kisah yang menarik tentang keutamaan Ramadan. Ada dua orang sahabat. Yang kedua orang ini, mereka yang satu meninggal dikarenakan jihad fi sabilillah. Meninggal. Setelah dia berjihad, meninggal. Kemudian tak lama kemudian, setahun setelahnya, meninggal pula sahabatnya. Kemudian dia bermimpi, menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bermimpi bahwa sahabat yang meninggal setelahnya lebih dahulu masuk surga. Ditanyakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sahabat pertama saya meninggal karena jihad. Yang kedua meninggal biasa saja, tidak berjihad. Maka Nabi mengatakan, tidakkah engkau tahu bahwa sahabatmu yang kedua telah bertemu dengan bulan Ramadan? Allahu Akbar. Bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian setelah itu dia meninggal dunia. Maka bulan puasa itulah yang membuat dia bertemu dengan bulan Ramadan itu, menjadikan amalnya diangkat oleh Allah. Amalnya menjadi amal yang diterima olehnya, sehingga dimasukkan ke dalam surga lebih awal oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, bagaimana tidak kita ingin untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Orang-orang yang berpuasa, Allah ampunkan dosa-dosanya. Orang-orang yang berpuasa dengan iman dan ihtisab, Allah ampunkan segala khilaf, salah dan dosanya. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, sakinah di bulan suci Ramadan, di bawah naungan Al-Quran, bisa kita dapatkan dengan beribadah sesuai dengan apa yang telah dipandu kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, saya tidak akan bacakan ayat satu persatu karena ini sangat panjang. Ayat 185 Allah berbicara sebuah kalimat yang sangat luar biasa, sebuah ayat yang sangat indah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya Allah, Ramadan disebut dengan bulan Al-Qur'an. Ini tadi teman-teman panitia menyampaikan, insyaallah di bulan Ramadan akan ada karantina tahfiz selama 1 bulan. Ini luar biasa. Kegiatan ini mari kita support. Mari kita bersama-sama bersemangat untuk menghidupkan Ramadan kita dengan bulan Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Al-Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan, Allah inginkan 3 hal. Perhatikan kaum muslimin, ada 3 hal yang patut untuk kita cermati. Pertama, Al-Quran itu sebagai hudan. Apa itu hudan? Petunjuk. Jadi kita membaca Al-Quran itu nanti tidak hanya sebagai membaca. Saya ngajak kaum muslimin meningkatkan level kita. Kalau petunjuk, ya itulah, bahwa Al-Quran itu Allah turunkan sebagai petunjuk bagi kita, sebagai panduan hidup bagi kita. Al-Quran adalah bagi-bagi tadi. Semoga kita bisa memanfaatkan, dan Allah berikan pahala kepada orang berwakaf tentang Al-Quranul Karim. Yang kedua kaum muslimin, bayinat, sebagai penjelas. Di Al-Quran itu nampak halal haram, nampak yang mana yang
iman, mana yang azab, mana yang nikmat. Nampak sama kita. Dan yang ketiga adalah Al-Furqan. Allah inginkan selama Ramadan itu ada 3 fungsi Al-Quran ini ada dalam keluarga kita. Sebagai petunjuk, sebagai penjelas, sebagai pembeda. Makanya orang ahli Quran itu berbeda memang, Pak. Orang ahli Quran itu berbeda keluarganya dengan keluarga yang tidak ahli Quran. Pemuda-pemuda yang ahli Quran berbeda dengan pemuda-pemuda yang tidak ada Al-Qurannya. Saya sampaikan sebuah hadis kepada keluarga-keluarga Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW katakan bahwa Allah memiliki keluarga. Allah tidak punya anak, Allah tidak punya istri, tetapi Rasulullah menggambarkan bahwa Allah memiliki keluarga di muka bumi ini. Allah memiliki kekasih di muka bumi ini. Allah memiliki orang-orang istimewanya di muka bumi ini. Siapa mereka? Ahlul Quran. Padahal Allah tidak punya anak, Allah tidak punya istri, tapi Nabi menyebutkan orang-orang yang memiliki Al-Quran, orang-orang yang menghafal dan mengamalkannya adalah keluarga Allah di muka bumi ini. Kita menjadi keluarga pejabat di muka bumi ini senang, Pak. Walaupun itu keluarga jauh, tetap saja kita sebut itu paman saya. Atau yang menjadi pejabat di Rohul ini mungkin ya kemenakan jauh itu adalah kemenakan saya. Padahal tidak pernah berjumpa. Bangganya luar biasa. Apalagi kita disebutkan oleh Rasulullah keluarga Allah di muka bumi ini. Semua keluarga di muka bumi ini sama, tetapi endingnya tak sama di akhirat kelak. Ketika orang tuanya, ayah bundanya mampu bersabar mendidik anak-anak mereka menjadi hafiz Al-Quran, menjadi orang-orang yang hidup bersamanya Al-Quran, maka di akhirat kelak, Pak, yang akan membedakan mereka adalah mahkota yang Allah pasangkan kepada kedua orang tuanya. Tidak ada cita-cita kita yang lain daripada ini. Yang besar tidak ada, Pak. Anak-anak kita hari ini mulaikan mereka ini dengan Al-Quran. Alhamdulillah sudah banyak cara dan tempat fasilitas untuk menjadikan anak kita ini hafizul Quran. Banyak, alhamdulillah. Banyak sudah jalan-jalannya. Maka mari support anak-anak kita ini agar mereka menjadi hafizul Quran. Oleh itu kaum muslimin, semua kita sekali lagi sama. Orang tua itu kedudukannya sama di hadapan Allah. Tapi di akhirat kelak, mana orang tua yang telah menjadikan anak mereka ini hafidh, maka kemudian mereka akan dipasangkan Allah mahkota keridhaan dan kemuliaan kepadanya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Mari kita hidupkan di rumah kita itu Al-Quran. Mari kita sama-sama berlomba-lomba. Sakinah itu dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran. Mawaddah warahmah itu harus dibangun di atas kecintaan kita kepada Al-Quran. Suami, mulai nanti Ramadan, masuk Ramadan, Pak, kalau tidak kita memiliki wirid khusus tentang, misalnya kan ada di antara kita ini memang baca Qur'annya Ramadan saja kan? Iya enggak? Ramadan saja. Itu pun yang disuruh anaknya pergi ke masjid. Dia tidak pernah membacanya. Maka dihidupkanlah Al-Quran di rumah kita bersama-sama. Berlomba-lomba kita antara pasangan kita, istri kita, anak-anak kita, berlomba-lomba, saling tengok-menengok. Anda berapa juz? Saling tagih ibu ya. Bu tagih suaminya nanti. Udah berapa juz, Bah? Sudah berapa juz ayah baca Al-Quran? Kalau kita sempatkan, kita bagi, kalau 1 juz itu kan 10 lembar. Kalau bisa kita bagi dalam setiap solat kita, ya, setiap solat kita 2 lembar insya Allah selesai, ya. 1 hari 1. Programkan itu dalam keluarga kita. 1 hari 1 juz. Subuh, zuhur, asar, maghrib, tarawih, isya, tarawih. Sempatkan. Silahkan kita buat program-program.
Bicara program itu nanti. Ya, apa yang harus kita lakukan nanti. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, mari kita hidupkan Al-Quran bersama keluarga kita. Jadikan dia sebagai lantunan-lantunan ayat-ayat yang indah di rumah kita. Hidupkan ayat-ayat itu di rumah kita. Taib, ayat yang berikutnya kaum muslimin rahimakumullah. Ayat 186 itu ayat yang berbicara dengan hak diri kita. 183 bicara tentang hak Allah. 184 bicara tentang hak saudara-saudaranya. Karena orang-orang yang tidak mampu berpuasa di bulan suci Ramadan, mungkin maka dia harus membayar fidyah, dan itu diganti dan diserahkan kepada kaum muslimin, para fuqara dan masakin. Ya, kemudian ayat 186 ini berbicara tentang hak diri kita. Ayat tentang doa Allah sampaikan di ayat-ayat berbicara tentang bulan suci Ramadan. Allah katakan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan disebut juga sebagai bulan doa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang berpuasa itu memiliki doa yang sangat mustajab. Tolong diperhatikan ini, bahwa jangan sampai saat-saat berbuka itu ya kita lalai. Bahkan Nabi mengatakan as-saimu inda fitrihi, bahwa orang yang berpuasa di saat dia berbuka itu memiliki doa yang sangat mustajab. Jangan sampai nanti ya kalau sudah mau berbuka baru nak pergi keluar rumah, atau masih di luar rumah berkeliaran mencari perbukaan. Ini tolong kita perbaiki. Ini kesalahan. Dan memang di negeri kita ini lucu, Pak. Menjelang berbuka itu disuguhkan kegiatan program-program televisi yang sangat menarik. Ya enggak? Film-film itu nanti diputar menjelang berbuka. Begitupun nanti menjelang sahur itu juga diputar ya siaran-siaran yang menarik. Tapi ingatlah, itu semua adalah akan melalaikan kita, akan menjauhkan kita dari kebaikan. Ini memang sengaja pula ya. Terkadang dibuat film-film itu Ramadan ini dibuat menarik sekali. Maka kita sudah tahu kan, agar kita tidak terlalaikan oleh hal-hal seperti itu, caranya gimana? Caranya bagaimana? Televisi itu dimatikan. Dan Alhamdulillah saya merasakan itu. Ketika televisi itu tidak ada di rumah, itu nikmatnya luar biasa. Oh ya, betul. Saya sudah bertahun-tahun, sejak 2010 ya televisi itu sudah tidak ada di rumah. Apa ketinggalan berita? Tidak ketinggalan. Sekarang dalam genggaman kita dunia itu kan, ya enggak? Televisi itu apa? Kalau kita runut satu persatu, adakah nilai pendidikan di situ? Terkadang kita malu, Pak. Ada anak perempuan kita, ada mertua kita, ada saudara kita. Sama-sama kita menengok aurat di situ. Orang-orang yang cara berpakaiannya tidak baik. Maka caranya agar puasa ini bisa terjaga, bisa puasanya sempurna, maka caranya adalah kita jauhkan benda itu. Perlu kita matikan. Sebutkan kepada anak-anak kita, ini bulan ibadah, ini bulan suci, ini bulan mulia, ini bulan ketaatan, ini bukan bulan main-main. Maka mari kita maksimalkan hari-hari kita, dan mari kita perbanyak doa di bulan suci Ramadan, karena dia adalah bulan yang penuh dengan amal-amal yang. Ayat yang terakhir, ayat yang berbicara tentang hak keluarga. Kalau kita runut ayat Ramadan itu, ayat puasa itu ada 4 hak di situ. Hak Allah 183, hak sesama kita sesama muslim 184, hak diri kita itu berdoa 186, dan hak keluarga kita
187. Ini adalah yang berbicara tentang hak keluarga. Allah katakan, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Ar-rafath itu boleh diartikan oleh para ulama adalah mendatangi keluarganya. Dibolehkan bagi seorang suami untuk mendatangi keluarganya di malam harinya. Ini adalah sebuah syariat yang sangat indah dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Allah membolehkan di malam harinya dan melarang di siang harinya dalam rangka ibadah siam. Namun ada ayat yang sangat indah juga. Kelanjutannya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kata-kata libas ini artinya apa? Artinya apa? Pakaian, kan? Kata libas itu Allah pakai untuk pertama untuk pasangan suami istri. Coba ayat itu ya. Kata libas itu Allah pakai untuk pasangan suami istri. Suami adalah pakaian bagi istri. Istri adalah pakaian bagi suami. Kalau pakaian itu fungsinya adalah untuk memakai pakaian ini, Bang, supaya apa ini? Pakaian ini menutup aurat kita. Maka suami tutup aurat istrinya dan istri pun harus tutup aurat. Kekurangan suami tidak boleh diceritakan. Kekurangan istri pun tidak boleh diceritakan. Ibarat pakaian yang kita beli itu kan pakaian jadi. Iya enggak, Pak? Kita menikahi istri kita ini kan dapatnya sudah besar saja, kan? Ada dulu kita mulai pesan kepada calon mertua kita. Ada enggak? Pak, saya nanti menikah dengan anak Bapak, tolong didik seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada enggak dulu? Enggak pernah. Karena istri kita adalah pakaian yang jadi yang kita dapatkan, maka boleh jadi pakaian itu bisa jadi pas, bisa jadi tidak pas. Iya enggak? Pakaian pakai pas saudara, nampak baju. Aso ketika dipasang itu bisa kita pas bentuknya. Tetapi ketika sudah kita bawa pulang, orang toko bilang coba dulu, nah lepas. Biasanya memang ukuran nambah ukuran L atau XL. Tiba-tiba di rumah buat coba, ternyata pakai kita agak atau kebesaran. Macam itu pula lah istri kita, Pak. Pakaian jadi. Kalau kita beli bisa jadi pas, bisa jadi berkurang. Kalau nanti pas, syukuri. Kalau seandainya memang kurang pas, baik itu mungkin longgar atau mungkin sempit, maka sekali lagi hendaklah kita bersabar. Karena kita beli barang yang pas, sudah jadi, barang jadi. Kecuali barangnya diukur. Barang diukur pun terkadang masih ada kurangnya. Baik ke tukang penjahit, Pak, tolong ukuran yang potang. Masya Allah, ya kan? Kita ada sering ukur baju situ. Ukuran yang kemarin, Pak. Tiba-tiba di rumah, setelah kita sampai di rumah, kita coba. Kok bisa sempit baju saya, Bang? Atau kok bisa longgar baju saya padahal ukuran kita yang kemarin saya pesan? Begitulah kenyataan kita dalam keluarga, Pak. Tidak ada yang sempurna di antara kita ini. Tidak ada orang yang paling sempurna. Dan kita menikah istri kita bukan untuk mencari kekurangannya. Saya yakin setelah kita akad qabiltu nikahaha itu bimahrin mazkur, kita akan melihat satu persatu kekurangan-kekurangan istri kita, ya kan? Suami pun akan terlihat padanya kekurangan-kekurangan oleh istrinya. Maka itulah kata Rasulullah, istawsu bin nisa'i khairah. Berbuat baiklah kalian kepada keluarga kalian. Mungkin berbuat baiklah kalian kepada wanita-wanita. Di antara wanita bisa jadi itu istri kita, bisa jadi adik kita, bisa jadi ibu kandung kita, bisa jadi kakak kita. Berbuat baik kepada wanita secara umum, berbuat baik kepada mereka. Allah katakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Jadi gitu, Pak, ya. Kalau ada nanti kurang pas baju kita itu, jangan copek-copek marah, ya. Karena itulah rezeki kita. Dan kalau kurang pas, dipas-paskan aja lah.
Atau mencari baju baru. Marah ibu-ibu belakang. Ini ngusul pula ke saya, cari baju baru aja Ustaz. Alhamdulillah gitu ya. Ada solusi nampaknya. Iya. Tapi baju lama, saya katakan gini ya. Terkadang bapak-bapak ini Bu ya, itu kan menyelamatkan janda Ustaz. Hanya itu cerita. Saya bilang, jangan hanya ingin menyelamatkan janda, tapi timbul janda baru di rumah. Ini bahaya. Tidak cukup dengan semangat, tidak cukup dengan keinginan, tapi itu harus betul-betul sesuai dengan pahami ayat poligami itu baik-baik. Jangan salah pahami. Jangan hanya fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Itu aja yang dihafal ya. Nikahilah wanita yang kalian sukai itu 2, 3 dan 4. Tapi ayat setelahnya tidak dibacanya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, kata Allah. Kalau kalian rasanya takut tidak bisa adil, maka cukup ayat ini tidak sempurna. Makanya begitulah. Kalau orang tidak sempurna baca ayat, dia salah bersikap. Semangat ini depan aja dibacanya. Jadi oleh itu kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, tumbuhkan semangat untuk memperbaiki diri bersama-sama ya. Kalau pakaian tadi itu kurang pas, maka ya qanaah sajalah gitu kan. Dan itulah cara yang terbaik bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita agar bisa kita menjadi orang yang terbaik ya. Khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Jangan lagi kita ya hebat, baik, lunak, lembut kepada orang yang di luar sana, tapi kita bersikap kasar, bersikap berkata yang tidak baik kepada pasangan kita. Maka itu kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, Allah katakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri kalian pakaian kalian, dan kalian suami adalah pakaian istri. Fungsi pakaian kata Allah adalah untuk menutupi, untuk menjaga, untuk melindungi kita dari terik panasnya matahari. Itulah fungsi kita masing-masing. Ayat yang kedua, kata libas itu Allah katakan untuk malam. Wa ja'alnal laila libasa. Sama dia seperti malam yang menutupi siang. Maka Allah jadikan malam tempat istirahat bagi kita. Allah jadikan juga istri kita dan pasangan kita untuk mendapatkan ketenangan bagi kita. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di fungsi ibu-ibu itu Bu, untuk mendapatkan ketenangan bagi suami. Ini bukan saya mengatakan, Allah katakan itu litaskunu ilaiha, agar kalian tenang kepadanya, agar suami itu tenang. Maka fungsikanlah ibu-ibu, jadikan ibu-ibu memberikan ketenangan jiwa kepada suami. Ini kalau bertanya apa fungsi kami Ustaz? Membuat suami tenang, tidak membuat suami liar. Ya, membuat suami tenang. Kalau laki-laki ini Bu, fitnahnya di mata. Laki-laki ini fitnahnya di mata. Maka usahakan bisa menundukkan mata suaminya. Betul. Laki-laki ini fitnahnya di mata. Makanya Nabi SAW katakan, kalaulah kalian tergoda di luar rumah, maka solusinya apa? Pulang cepat ke rumah. Jangan lama-lama di luar rumah. Pulang ke rumah, ada istri di rumah. Itu kata Rasulullah SAW. Makanya tugas istri itu litaskunu ilaiha. Fungsi ibu-ibu adalah membuat suami itu tenang. Samakan kondisinya di awal bulan sama di akhir bulan. Oh gitu ya. Ya artinya gini, memang ibu-ibu ya, mereka ini subhanallah yang harus kita berikan hak mereka memang. Ya, bagaimana kami tidak tenang Ustaz? Sedangkan kami tidak diberikan kebutuhan. Nah, itu masalahnya. Ya, terkadang bapak-bapak ini cuai pula kan?
Kita ini cuek pula terkadang. Ibarat mata rantai yang tak boleh terputus antara kita dengan pasangan kita. Kalau kita ingin, Pak, anak kita diurus oleh ibu-ibu, berikan ketenangan kepada mereka. Setuju, Bu? Setelah kanan Paknya nambah uang belanja. Kalau kita ingin, Pak, anak kita diurus oleh istri kita, buat dia tenang, buat dia nyaman, buat dia bahagia. Caranya bagaimana? Berikan uang, berikan belanja. Betul. Ini terkadang kita minta nuntut agar anak kita ini dididik sama dia, tapi dia kita tinggalkan, tidak kita perhatikan, dia tidak kita sapa dan seterusnya. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, kebersamaan itu tidak hanya bisa dengan kata-kata saja, tapi juga harus ada reaksi yang harus kita berikan kepada pasangan kita. Saya akhiri dengan sebuah contoh kisah Khadijah dengan Rasulullah. Ibu-ibu bisa lakukan apa yang dilakukan oleh Khadijah ini. Ketika Rasulullah pulang dari menerima wahyu, maka beliau dalam kondisi takut yang luar biasa. Gemetar, berkeringat, pulang ke rumah, zammiluni, zammiluni. Maka di saat itulah hadirlah Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau hadir di dalam dua solusi. Pertama, solusi ucapan yang disebutkan kepada Rasulullah, wahai Rasul, engkau adalah laki-laki terbaik. Wahai Rasul, engkau adalah laki-laki yang suka bersilaturahim. Wahai Rasul, engkau adalah laki-laki yang suka menolong orang yang susah, laki-laki yang taat. Maka yakinilah bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kamu. Ibu-ibu, kata-kata itu penting untuk bagi laki-laki, untuk laki-laki ya. Kata-kata itu penting. Memberikan penguatan kepada suami itu penting. Sebagaimana Khadijah mengatakan kata-kata itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada masalah suami pulang ke rumah, jangan ditambah masalahnya. Tanyakan, tenangkan jiwanya. Seperti Khadijah menenangkan Rasulullah. Tidak hanya dengan kata-kata, tetapi Khadijah memeluk Rasulullah. Fadammanathu ila sadriha. Khadijah peluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sentuhan yang harus diperhatikan oleh para ummahat. Tidak hanya kata-kata, tetapi kalau tidak cukup dengan kata-kata, maka berikan sentuhan oleh para bunda untuk suaminya. Nah, setelah itu barulah Khadijah, setelah Rasul tenang, barulah Khadijah mencari solusi terhadap permasalahan Rasulullah. Khadijah lalu mencari salah seorang, Naufal, menceritakan masalah Rasulullah SAW, lalu kemudian dia membawa dengan solusi kepadanya. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan ketenangan, Allah berikan kenyamanan, Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan kita di Ramadan nanti ya keluarga-keluarga yang bisa mengukir amal dan kebaikan di bulan tersebut, dan kita bisa maksimalkan hari-hari kita. Wallahu taala alam. Persilakan kepada panitia untuk menyampaikan sesuatu.